Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Anda kembali menyaksikan Jawa Barat hari ini, edisi Jumat 2 Desember 2022. Sejumlah informasi telah kami rangkum dan akan kami hadirkan untuk Anda di antaranya. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perubahan Rakyat percepat pembangunan rumah tahan gempa di Cianjur. Banjir rob merendam pemukiman warga di Cirebon. Buruh di Kota Bandung minta kenaikan UMK. Selain tiga informasi utama tadi, kami juga akan menyajikan sejumlah informasi lain dari beberapa daerah di Jawa Barat. Kali ini bersama saya, Amelia Putri, kita mulai Jawa Barat hari ini selengkapnya. Ya, pasti informasi seputar gempa Cianjur, saudara. Pasca terjadinya gempa 5,6 magnitudo di Kabupaten Cianjur, menyisakan banyak kerugian baik harta maupun jiwa. Di antaranya rumah warga mengalami ambruk rata dengan tanah. Beginilah suasana petugas di lapangan saat melakukan pembuatan rumah tahan gempa dengan pilihan rumah insan sederhana sehat atau RISA. Di lahan milik Pemda Cianjur dengan luas kurang lebih sekitar 2,5 hektar berada di Desa Sirnagali, Kecamatan Cilaku. Di lahan tersebut bisa dibangun sebanyak 200 unit rumah, tipe 36 dengan ukuran 60 meter persegi. Lahan yang berada di Desa Sirnagali sudah dinyatakan aman. Ini hasil kajian dari berbagai pihak. Nah, untuk relokasi akan dilakukan oleh Kementerian PUPR. Nah, karena itu kami dari minggu lalu sudah berkoordinasi dengan Pak Bupati. Terakhir hari Minggu kami bersama menentukan satu titik 2,5 hektar di Sirnagali, Kecamatan Cilaku, sebagai lokasi yang kami verifikasi bersama BMKG terkait bahwa keberadaan lokasi tersebut. Masih ada dua lahan relokasi bagi warga terdampak gempa di Cianjur, yaitu di wilayah Kecamatan Mande dan Cipendawa, Kecamatan Pacet. Dari Cianjur, demikian laporan Yoga Andika Putra, TVRI Jawa Barat. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Majalengka menyalurkan bantuan untuk korban gempa Cianjur. Penyerahan bantuan diberikan langsung oleh Bupati Majalengka ke Cianjur. Perhatian dari berbagai pelosok negeri terus mengalir untuk memberikan bantuan sebagai bentuk kesetiakawanan sosial dan empati terhadap masyarakat Cianjur yang terkena musibah. Pemkab Majalengka melalui Bupati telah mengeluarkan surat edaran tentang donasi korban bencana Cianjur. Bupati Majalengka menyerahkan bantuan dari Pemkab Majalengka diterima langsung Bupati Cianjur di Pendopo Gedung Negara Cianjur. Bantuan yang berhasil dikumpulkan oleh Pemkab Majalengka dan masyarakat dalam rangka peduli gempa sejumlah 600 juta, 5 ton beras, 1.275 dus mie instan, 252 kg minyak goreng, 237 dus makanan ringan, dan berbagai keperluan lainnya. Bupati Cianjur mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Bupati Majalengka beserta Ibu Porkominda Majalengka, termasuk Kepala Perangkat Daerah di Majalengka, termasuk warga masyarakat Majalengka. Saya mengucapkan terima kasih, apresiasi atas bantuannya yang begitu besar dan insya Allah bermanfaat bagi warga masyarakat Kabupaten Cianjur. Sini pertama untuk menyampaikan duka cita yang sangat mendalam kepada masyarakat Cianjur yang terkena gempa bumi. Dan itu sebuah ujian yang sangat memprihatinkan, yang sangat memilukan. Oleh karena itu, sebagai sahabat, sebagai sesama masyarakat di Jawa Barat, tentu kami merasa perlu untuk memberikan dukungan moral maupun material, terutama doa. Di awal-awal kita sudah menyampaikan doa bersama di Kabupaten Majalengka. Dengan donasi ini diharapkan bisa mengurangi beban warga Cianjur yang terkena gempa. Demikian dilaporkan Edward Ruspendi, TVRI Jawa Barat.
Ya, saudara, kita akan ikuti laporan dari rekan kami yang berada di Cianjur terkait bagaimana relokasi pasca gempa di Cianjur saat ini. Selamat sore, Frederico. Silakan dengan laporan Anda. Selamat sore Amelia, selamat sore saudara. Saya berada di satu titik dari 3 titik yang sudah diinformasikan oleh Bupati Cianjur Herman Suherman mengenai relokasi bagi masyarakat terdampak gempa bumi Kabupaten Cianjur yang terjadi 21 November 2022 dengan kekuatan 5,6 magnitudo. Di sini berada di titik Desa Sirnagali, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Di atas tanah seluas 2 hektar ini akan dibangun 200 unit rumah RISA, yaitu rumah insan sederhana sehat. Rumah insan sederhana ini merupakan panel-panel yang akan dibangun begitu, ataupun biasa pada saat pembangunan rumah biasa disebut dengan struktur, saudara. Struktur rumah yang biasanya dibangun 1 bulan hingga 2 bulan, namun RISA atau rumah insan sederhana sehat ini cukup 6 jam saja, saudara. Memang begitu, RISA di Desa Sirnagali, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur ini bersebelahan dengan TPA Pasir Sembung yang jaraknya kurang lebih 300 meter. Namun Bupati Cianjur Herman Suherman ini mengatakan kepada masyarakat dan juga pada insan media pada saat press conference di Pendopo pada pukul 17 waktu Indonesia Barat kurang lebih 2 hari kemarin, tanah ini dianggap aman dan sesuai ataupun sudah melalui uji dan juga rekomendasi atas BMKG. Berikut petikan pernyataan yang disampaikan oleh Bupati Cianjur Herman Suherman. Untuk relokasi, walaupun dekat TP aman, karena lokasinya diapit oleh kantor Dinas Lingkungan Hidup dan SMK Pertanian, dan juga tumpukan TPA relatif agak jauh. Cuman kalau ada bau dikit, insya Allah TPA ini akan dipindahkan segera ke daerah Cikalongkulon. Dan dapat kami informasikan pula, saudara, TPA Pasir Sembung ini rencananya dan merupakan menjadi agenda pemerintah Kabupaten Cianjur ini akan dialihkan ke Cikalongkulon, saudara. Memang target untuk relokasi di Desa Sirnagali, Kecamatan Cilaku ini akan berangsur selama 2 bulan, saudara. Dan tentunya ada 200 unit dan 1 unit ini di pekerjanya terdapat 10 dan 1 rumah ini bisa dibangun atau berdiri tegak selama 14 hari, saudara. Demikian informasi dari Desa Sirnagali, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Kini kita kembali ke studio Amelia. Ya, baik, terima kasih Frederico Sudatria melaporkan langsung dari Desa Sirnagali, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur. Dan saudara, informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda, di antaranya. Banjirop merendam pemukiman warga di pesisir Mundu, Cirebon. Selamat, aktivasi rekening anak ibu sudah berhasil dilakukan. Ini adalah buku tabungan simpel dan kartu debit yang dapat digunakan untuk mencairkan dana PIP. Baik, terima kasih Bu. Program Indonesia Pintar atau disebut PIP adalah bantuan berupa uang tunai dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk biaya personal pendidikan. Anda kembali bersama kami di Jawa Barat hari ini. Kita beralih ke informasi lain. Banjirop terjang pemukiman padat penduduk di wilayah pesisir Mundu, Kabupaten Cirebon pada Jumat pagi. Ketinggian airop yang menggenangi rumah warga mencapai 1 meter. Banjirop setinggi 40 cm hingga 1 meter merendam pemukiman padat penduduk di wilayah Mundu Pesisir, Kabupaten Cirebon. Selain merendam ratusan rumah warga, fenomena air pasang ini juga membuat akses jalan desa terganggu karena terendam banjir. Warga yang rumahnya terendam banjir berusaha mengevakuasi barang-barang berharga ke tempat yang lebih aman.
Selain akibat rob air laut, banjir juga turut diperparah akibat intensitas hujan yang tinggi yang mengguyur di daerah Cirebon. Sejak kapan Pak Gub? Dari jam air naik tuh jam 2:30. 2:30 pagi? Pagi naik. Untuk ketinggian air sendiri itu berapa? Ya, bervariasi, ada yang sampai ke dalam, ada yang 1 meter, ada yang 80, ada yang 60. Kalau ke jalan ke depan itu paling 50 cm. Meski banyak rumah warga yang terendam banjir, namun warga enggan mengungsi dan memilih bertahan di rumah masing-masing dan hanya berharap banjir segera surut. Dari Cirebon, Makmur Hamdallah, TVRI Jawa Barat melaporkan. Kita ke informasi lain, petugas pengawasan dan pemeriksaan atau Wasrik Rutan Kelas 1 Depok menemukan narkoba jenis sabu dan ganja. Narkoba tersebut ditemukan saat petugas membersihkan area lingkungan tempat kerja. Inilah video yang direkam oleh petugas Rutan Kelas 1 Depok saat menemukan narkoba yang dibungkus plastik serta dilapisi kemasan minuman. Dari adanya temuan barang terlarang yang dibungkus dalam kemasan minuman tersebut, kemudian pihak Rutan Kelas 1 Depok melaporkannya kepada aparat kepolisian dari Polsek Sukmajaya. Kepala Rutan Kelas 1 Depok, Andi Gunawan, membenarkan adanya temuan barang terlarang dalam kotak minuman itu berisi narkoba, yaitu 2 paket jenis sabu seberat 1,36 dan 1 paket sebesar 18 gram ganja. Iya, kemarin saya dapat laporan dari KPR sekitar jam 6 pagi. Jadi petugas Wasrik saya, Rutan, berhasil menemukan, tadinya dikira anggota kami ini sampah. Jadi persis sampah yang dibungkus seperti sampah, ketika hendak dibersihkan, begitu diangkat kok berat, kemudian ditekan kok padat. Jadi ada kecurigaan, kemudian si petugas ini lapor komandan jaga. Guna penyelidikan lebih lanjut, narkoba tersebut kemudian diserahkan kepada pihak Kepala Polsek Sukmajaya. Demikianlah Pekan Safahar di TVRI Jawa Barat. Sejumlah mantan warga binaan terorisme mengikuti pelatihan pertanian di wilayah Pantura, Kabupaten Subang. Pelatihan pertanian bagi mantan napi terorisme ini dilakukan Densus 88 Anti Teror Polri yang dipusatkan di wilayah Pantura, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Dengan menyiapkan lahan seluas 15 hektar, para ex-napi terorisme itu nantinya akan diberikan pelatihan pertanian dengan menggarap lahan tersebut. Menurut Kepala Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri, Irjen Pol Martinus Hukom, pelatihan pertanian diberikan kepada para ex-napi terorisme itu agar penghasilan mereka nantinya bisa bertambah hingga prospek pertanian bisa membawa keuntungan. Dalam rangka membina saudara-saudara kita yang tadinya menjadi terorisme, mereka radikal, mereka eksklusif, lalu kita membawa mereka ke dalam satu pembinaan program pemerintah, diantaranya adalah program pertanian. Sementara itu, salah seorang mantan napi terorisme asal Cirebon yang merakit bom Tamrin, Jakarta, Dodi merespon positif kegiatan ini. Terus terang yang membuat saya berubah itu kebaikan daripada pihak Densus ya, terutama ketika berinteraksi dengan kami. Karena dulu kan kami ketika melihat mereka itu kan dengan tatapan musuh, mencorong apa dan lain sebagainya. Tapi mereka menanggapi kami dengan dewasa, senyum, lemah lembut. Sehingga lama-kelamaan itulah yang membuat kami berpikir, kok kenapa mereka itu kita anggap sebagai musuh, tapi mereka memperlakukan kami itu sebagai saudara gitu. Para mantan napi terorisme itu juga berharap pola-pola dan program pembinaan seperti pelatihan budidaya pertanian ini terus berlanjut. Demikian laporkan Hari Ramadhani, TVRI Jawa Barat. Serangkaian informasi lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda, di antaranya. Mobil rektor IPDN tabrak separator dan terguling di tol Cisumdawu. Mari Pak. Mari. Ini suka warna air. Ah, wangi banget Bu. Nya. Ini Pak, kasih nasi Pak. Ya, mana cukup.
KB Pria penting untuk perencanaan keluarga dan mencegah anak stunting. Pria ber-KB itu keren. Anda kembali bersama kami di Jawa Barat hari ini. Saudara, mobil yang ditumpangi Rektor IPDN Hadi Prabowo mengalami kecelakaan lalu lintas di Tol Cisumdawu, kawasan Pamulihan, Kabupaten Sumedang. Beruntung, Rektor hanya mengalami luka ringan meski mobil yang ditumpanginya terguling. Seperti inilah video amatir kendaraan jenis SUV yang ditumpangi Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN Hadi Prabowo yang mengalami kecelakaan di Tol Cisumdawu, kawasan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Mobil yang ditumpangi Rektor terguling saat hendak berangkat dari arah Bandung menuju Sumedang. Kecelakaan yang dialami Rektor IPDN ini pun dibenarkan oleh Karo Hukum dan Kerjasama IPDN Arif M. Edi. Arif menuturkan dirinya beriringan dengan mobil Rektor tepat di belakang mobil Rektor. Saat kejadian, mobil yang ditumpangi Rektor hilang kendali akibat telat berbelok mengikuti mobil pengawalan kepolisian. Bahkan sebelum terguling, mobil yang ditumpangi Rektor sempat menabrak pembatas jalan. Ya benar, tadi pagi Pak Rektor dari Jakarta akan menuju ke Sumedang untuk penutupan Bakti Karya Praja kita di IPDN Angkatan 30. Jadi Pak hari ini penutupan di Sumedang selesai mengakhiri masa BKP. Dan beliau dengan rombongan dari Jakarta ada sedikit miskomunikasi dengan patwalan jalannya. Jadi harusnya belok ke kanan. Pihak IPDN memastikan kondisi Rektor dalam keadaan sehat meski mengalami terkilir pada bagian tangan. Belum ada konfirmasi dari pihak kepolisian terkait insiden kecelakaan yang melibatkan Rektor IPDN ini. Demikian dilaporkan Doni Irwandi, TVRI, Jawa Barat. Kita ke informasi lain, Serikat Buruh di Kota Bandung menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota. Mereka meminta kenaikan upah minimum kota kabupaten atau UMK tahun 2023 sebesar 10%. Ratusan buruh dari berbagai elemen Serikat Buruh datang ke Balai Kota Bandung menggelar aksi unjuk rasa, meminta kenaikan upah minimum kota kabupaten UMK tahun 2023 sebesar 10%. Koordinator aksi Hermawan mempertanyakan kenapa hasil rapat Dewan Pengupahan telah menghasilkan rekomendasi UMK Kota Bandung sebesar 7,25%. Karena usulan dari Serikat Buruh di Kota Bandung memberikan angka dengan berbagai argumentasi sebesar 12%. Namun pemerintah menandatangani tanpa memberitahu para buruh. Pihaknya sangat menyayangkan penetapan kenaikan UMK yang hanya 7,25%. Mereka berharap pemerintah menaikkan sebesar 10% karena dari sisi historis, sosiologi, dan yuridis di Kota Bandung. Meminta kepada Wali Kota Bandung untuk mencabut rekomendasi yang dikeluarkan oleh Wali Kota Bandung 7,25%. Kita sepakat tadi untuk melawan kebijakan yang tidak hasil daripada Dewan Pengupahan kan ada 3 angka. Itu dulu ya, kita sepakat betul. Usaha 2,8%, serikat 12%, kemudian pemerintah 7,2%. Buruh berharap pemerintah kota dapat mengubah kenaikan UMK tahun 2023 karena dengan adanya kebijakan dari pemerintah, buruh akan menjadi lebih baik. Demikian dilaporkan Arif Budi, TVRI, Jawa Barat. Jelang akhir tahun, Bea Cukai Bandung memusnahkan barang ilegal tanpa cukai yang telah menjadi barang milik negara di halaman kantor Bea Cukai Bandung. Barang ilegal tersebut merupakan hasil penindakan Bea Cukai Bandung sepanjang tahun 2022 dengan nilai total sebesar 4,1 miliar rupiah. Bea Cukai Bandung memusnahkan barang ilegal tanpa cukai yang telah menjadi barang milik negara BMN dari hasil penindakan sepanjang tahun 2022 di halaman kantor Bea Cukai Bandung Rabu siang. Pemusnahan sendiri dilakukan terhadap berbagai jenis barang hasil penindakan, baik dari bidang cukai atau pabean. Sebagai bukti barang ini dimusnahkan, kantor Bea Cukai Bandung bersama instansi terkait memusnahkan barang-barang tersebut dengan cara dibakar dan dihancurkan. Total nilai barang yang dimusnahkan mencapai 4,1 miliar rupiah, sedangkan nilai potensi kerugian negara dari cukai yang tidak dibayar mencapai 2,145 miliar. Bea Cukai Bandung melakukan kegiatan pemusnahan. Nah, apa yang dimusnahkan yaitu barang-barang ilegal yang sudah mendapat peruntukan
untuk dilaksanakan pemusnahan, ya. Dengan adanya pemusnahan ini, diharapkan tidak ada lagi barang ilegal tanpa cukai yang sedikitnya dapat merugikan negara. Demikian dilaporkan Abi Aditya, TVRI, Jawa Barat. Ya, semua informasi lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda, di antaranya. KPID Jabar dan Lembaga Penyiaran deklarasi wujudkan pemilu damai. Ayo, cegah stunting. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB, tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FE. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah, andalan pilihan perempuan Indonesia. Anda masih bersama kami di Jawa Barat. Hari ini kita ke informasi dari Bandung, Saudara. Menjelang tahapan pemilihan umum 2024, puluhan insan penyiaran bersama Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat menggelar deklarasi pernyataan komitmen penyiaran damai untuk pemilu dan pilkada 2024. Bertempat di Jalan Merdeka, Kota Bandung, puluhan insan penyiaran bersama KPID Jabar serta Komisi 1 DPRD Jabar menggelar deklarasi pernyataan komitmen penyiaran damai untuk pemilu dan pilkada 2024. Ketua KPID Jawa Barat Adiana Slamet mengatakan, aksi deklarasi ini merupakan komitmen bersama dalam mewujudkan penyiaran damai pada seluruh tahapan pemilu dan pilkada 2024. Adiana menjelaskan, berkaca pada pemilu 2019, pihaknya menemukan beberapa lembaga yang tidak berimbang, sehingga proses pemilu 2024 di Jabar pasca analog switch off bisa menjadi tonggak bagaimana lembaga penyiaran mampu mendorong masyarakat berdaya. Kita berharap gitu ya, proses pemilu 2024 ini di Jawa Barat pasca analog switch off ini menjadi tonggak bahwa bagaimana lembaga penyiaran yang jumlahnya 437 ini gitu mampu untuk mendorong masyarakat berdaya, mempunyai gitu ya orientasi politik yang baik. Adiana menambahkan, dari beberapa hasil penelitian yang dilakukan Kominfo serta penelitian dari pihak swasta, lembaga penyiaran menjadi institusi untuk mendapatkan informasi yang terpercaya bagi masyarakat. Demikian dilaporkan Agung Jaya Permana, TVRI, Jawa Barat. Implementasi pendidikan Pancasila melalui kurikulum Merdeka mengedepankan proses belajar yang menyenangkan sehingga siswa bisa melaksanakan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kurikulum Merdeka yang dicanangkan Mendikbud disambut antusias oleh kalangan sekolah karena tujuannya positif, yaitu memberikan pemahaman nilai Pancasila terhadap siswa. Di SMP Mekar Arum, Bandung, kurikulum Merdeka diimplementasikan dengan kegiatan siswa melaksanakan program kearifan lokal. Melalui penekanan kearifan lokal, siswa terlihat antusias melakukan berbagai peragaan, baik menyanyi maupun menari yang sebelumnya telah dilatih oleh guru pembimbing. Hari ini adalah puncak dari kegiatan P5 dengan tema kearifan lokal. Jadi salah satu puncaknya itu kita harus gelar karya atau kita menamakannya Expo. Jadi hari ini apa-apa yang sudah dipelajari selama kurang lebih 1 bulan kemarin, mereka dengan proyek ini harus menampilkan. Gitu. Jadi hari ini kita puncak kegiatan atau Expo dari kegiatan P5. Sementara itu, salah satu orang tua menyambut positif kurikulum Merdeka karena bisa meningkatkan kreativitas siswa. Kalau menurut saya sih acara kearifan lokal seperti ini sangat memberikan wadah kepada para siswa-siswi yang mempunyai kreativitas di bidang seni yang sangat tinggi. Jadi mereka bisa menyalurkan apa yang mereka bisa gitu di acara seperti ini. Kurikulum Merdeka tidak saja menuntut kreativitas siswa, tapi juga guru harus proaktif dalam memberikan materi terhadap siswa. Demikian dilaporkan Endang Herman dan Ade Edi, TVRI Jawa Barat. Saudara, warga Minang yang ada di Jawa Barat saat ini tercatat ada sekitar 1,3 juta orang. Mereka tersebar hampir di semua kabupaten dan kota di Jawa Barat.
Berlokasi di kawasan Jalan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, DPP bersama DPW Ikatan Keluarga Minangkabau, Jawa Barat resmi melantik pengurus DPD serta DPC IKM Kabupaten Bandung Barat periode 2022 hingga 2027. Ketua DPW IKM Jawa Barat Tuanku Joni Martius Sultan Sari Alam mengatakan, pada kegiatan ini pihaknya melantik ketua dan pengurus DPD IKM Kabupaten Bandung Barat serta 11 DPC Ikatan Keluarga Minangkabau. Joni berpesan agar seluruh warga Minang yang ada di Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Bandung Barat, agar terus selalu menjaga kekompakan. Hari ini pelantikan Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Keluarga Minang Bandung Barat. Ini IKM sudah berdiri di Kabupaten Jawa Barat. Dan alhamdulillah ini sangat meriah, dan kita juga melantik DPC ya, 11 DPC se-Kabupaten Bandung Barat. Kegiatan IKM ini judulnya adalah pelantikan DPD dan DPC Kabupaten Bandung Barat. Tujuannya yaitu untuk memperkuat dan untuk mempersatukan IKM se-Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan data, warga Minang yang berada di Jawa Barat sebanyak 1,3 juta orang. Warga Minang yang berada di Bandung Raya tercatat sebanyak 400.000 lebih. Demikian dilaporkan Agung Jaya Permana, TVRI Jawa Barat. Ya, sudah berikut kita simak bagaimana pantauan suasana lalu lintas di Kota Bandung. Ya, kita akan lihat bagaimana pantauan di persimpangan Cikutra. Ya, arus lintas terlihat lenggang, tidak ada kepadatan, dan kendaraan juga masih didominasi oleh kendaraan roda 2. Sementara itu di persimpangan Pahlawan terlihat padat merayap dari kedua jalur dan kendaraan didominasi oleh roda 4. Berikutnya kita akan lihat bagaimana lalu lintas di persimpangan Cikapayang. Ini terpantau sedang turun hujan dengan intensitas sedang dan arus lalu lintas juga cukup padat didominasi oleh roda 4. Berikutnya kita lihat bagaimana persimpangan Batu Nunggal, tidak begitu terlihat kepadatan dan kendaraan didominasi oleh roda 2. Ya, sudah informasi tadi juga menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Amalia Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.